Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang sedang mencari makna, selamat datang di ruang renungan, tempat di mana kita tak sekadar mendengar kata, tetapi mencoba menyelami makna yang tersembunyi di balik setiap lafaz yang suci. Hari ini, mari kita berjalan perlahan, menundukkan hati, dan membuka mata batin. Sebab di balik satu kalimat sederhana, Bismillah, tersembunyi rahasia yang bisa mengubah cara kita memandang hidup, waktu, dan Tuhan. Bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Bukan untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Sebelum kita mulai, aku ingin mengajakmu untuk hadir sepenuhnya. Tuliskan di komentar, apa makna Bismillah bagimu selama ini? Dan setelah menonton, bagikan bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Mari kita jadikan video ini bukan hanya tontonan, tapi pertemuan jiwa-jiwa yang sama-sama rindu pulang. Karena siapa tahu, di balik satu kata ini, Allah sedang membukakan jalan bagi hidupmu. Bab 1. Awal segalanya dimulai. Sejauh apapun seseorang berjalan, sejauh apapun manusia mengejar makna, semua akan selalu kembali ke satu titik awal, niat. Dan dari seluruh pintu niat yang mungkin terbuka, ada satu kunci yang tidak hanya mengawali langkah, tapi juga mengandung keberanian, ketundukan, dan harapan yang tak terucap. Bismillah. Ia bukan hanya ucapan pembuka, ia adalah pernyataan bahwa apa yang akan kita lakukan bukan tentang kita, tetapi tentang Allah. Ia adalah pengakuan bahwa kita bukan pemilik dari hasil, bukan pula penguasa dari proses, melainkan hanya hamba yang menggantungkan segalanya pada Tuhan. Dalam kata ini, seseorang melepaskan gengsi, meninggalkan ego, dan merendahkan hatinya dengan penuh kesadaran. Aku akan memulai, tapi engkaulah yang maha menyempurnakan. Bismillah adalah bahasa jiwa yang berbicara lebih dalam dari kata-kata. Ia adalah pernyataan cinta yang diam-diam, tapi kuat. Saat seseorang mengucapkannya, ia seolah menundukkan dirinya di hadapan sang pemilik waktu dan takdir. Ia menyadari bahwa tak ada gerak yang benar-benar miliknya. Tak ada langkah yang ia kendalikan sepenuhnya. Maka ia mulai dengan menyebut namanya. Bukan karena sekadar tradisi, tapi karena ia tahu. Bila Allah yang memulai, maka segalanya tak akan pernah salah arah. Bukankah kehidupan ini terlalu rapuh untuk kita jalani sendirian? Maka Bismillah menjadi pelukan lembut dari langit, yang menyelimuti kita saat melangkah dalam dunia yang sering membingungkan dan penuh jebakan. Di balik lafaz ini, tersembunyi rahasia ruhani yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Sebab banyak orang yang memulai pekerjaan yang sama, namun hanya sebagian kecil yang diberi keberhasilan. Banyak yang berbicara, tapi hanya sedikit yang kata-katanya menyentuh hati. Banyak yang menulis, namun hanya beberapa yang tulisannya menjadi cahaya bagi jiwa-jiwa yang lelah. Apa rahasianya? Bismillah. Ia menyambungkan pekerjaan duniawi dengan langit. Ia mengubah aktivitas biasa menjadi ibadah. Ia menjadikan kita bukan hanya pelaku, tapi juga pengabdi. Dan dalam pengabdian itulah terdapat keajaiban-keajaiban yang tak kasat mata. Sungguh siapapun yang memulai sesuatu dengan Bismillah, berarti ia telah membangun fondasi amalnya dengan bata dari langit. Meskipun dunia tak selalu memahami dan hasil tak selalu langsung tampak, tapi di sisi Allah, setiap langkah yang dimulai dengan namanya tak akan pernah sia-sia. Bahkan jika tak ada yang melihat, tak ada yang memuji, atau bahkan jika gagal secara duniawi, amal itu telah naik ke langit dengan harum niat dan kesungguhan. Karena Bismillah adalah deklarasi batin, bahwa aku tidak melakukannya demi siapapun, kecuali Engkau, ya Allah. Maka mulai hari ini, mari kita belajar untuk tidak memulai apapun tanpa Bismillah. Bukan karena takut, tapi karena kita ingin semua yang kita lakukan menjadi bagian dari cinta kita kepadanya. Kita ingin hidup ini bukan hanya panjang, tapi bermakna. Kita ingin langkah ini bukan hanya sampai pada tujuan dunia, tapi juga pada ridha Tuhan. Dan itu semua dimulai dari satu kata yang sederhana, namun mengguncang langit dan bumi dengan maknanya, Bismillah. Bab 2. Namanya adalah cahaya. Ada saat dalam hidup ketika cahaya dunia padam, ketika sorot keberhasilan meredup, cinta manusia pergi, dan harapan tampak seperti kabut yang tak bisa ditembus. Di saat-saat itulah
hati yang pernah merasa kuat kini retak dan bertanya, "Kemana aku harus berpaling?" Dan jawabannya sehalus angin, sehangat pelukan dari langit adalah Bismillah. Di dalam lafaz ini terdapat percikan cahaya ilahi yang tidak membutuhkan listrik, tidak berasal dari matahari, dan tidak bergantung pada siapapun. Ia bersumber dari nama Allah, nur yang meliputi seluruh keberadaan, dan barang siapa memanggilnya dengan tulus akan diberi cahaya walau dirinya berada dalam gua terdalam kehidupan. Nama Allah bukan hanya gelar, tapi cahaya yang hidup. Saat engkau mengucap Bismillah, engkau sedang menyambungkan dirimu dengan sumber terang sejati. Ia bukan cahaya yang sekadar menerangi jalan, tetapi juga menenangkan dada. Ia bukan hanya penunjuk arah, tetapi juga penyembuh luka. Berapa banyak jiwa yang sembuh bukan oleh obat, tapi oleh getar cinta dalam lafaz ini. Berapa banyak hati yang kembali pulih, bukan karena motivasi manusia, tapi karena satu panggilan lembut yang membuat jiwa menangis dalam diam. Aku masih punya Allah. Cahaya dari Bismillah, bukan gemerlap duniawi. Ia tidak memekakkan, tidak mencolok. Ia menyinari ruang-ruang paling gelap dari hati. Tempat di mana kita menyimpan duka, rasa bersalah, dan luka yang tak pernah sempat kita ceritakan. Lafaz ini masuk ke sana, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memeluk. Dan ketika seseorang mulai membiasakan diri mengucapkannya dalam setiap keadaan, dalam suka, dalam gelisah, bahkan dalam dosa yang ingin ditinggalkan, maka perlahan-lahan ia sedang dibersihkan oleh cahaya dari nama Allah. Dunia modern telah menukar cahaya sejati dengan sorotan sementara. Kita lebih suka dilihat manusia daripada dilihat Tuhan. Tapi orang yang mengucap Bismillah sejatinya sedang berjalan melawan arus zaman. Ia tak mencari tepuk tangan, ia mencari terang yang menuntunnya saat sendirian. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Disinilah kekuatan lafaz ini terletak. Ia memberi kita rasa ditemani, bahkan saat semua orang pergi. Ia memberi kita rasa terang, bahkan saat mata batin kita tertutup oleh air mata. Maka bila hari-harimu terasa gelap, jangan buru-buru mencari cahaya dari luar. Tenangkan dirimu, ambil napas, ucapkan pelan namun sungguh-sungguh, Bismillah. Biarkan namanya memasuki ruang batinmu. Biarkan cahaya itu menyentuh luka yang tak mampu diobati siapapun. Sebab dalam Bismillah tidak hanya ada permulaan, di sana juga ada penerangan. Dan ketika Allah telah menerangi hatimu, tak ada kegelapan yang bisa bertahan lebih lama. Bab 3. Rahasia keberkahan. Pernahkah engkau bertanya, mengapa ada orang yang langkahnya pelan namun pencapaiannya jauh? Mengapa ada yang hartanya sedikit namun kebahagiaannya luas? Mengapa ada yang tak dikenal di bumi tapi disebut-sebut di langit? Jawabannya seringkali bukan terletak pada kepintaran atau kerja keras semata, tapi pada satu hal yang sangat halus dan tak terlihat oleh mata, keberkahan. Dan keberkahan itu seringkali dimulai dari satu kalimat sederhana, Bismillah. Lafaz ini adalah benih berkah yang jika ditanam dalam keikhlasan, akan tumbuh menjadi pohon yang menaungi kehidupan. Tak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Berkah bukan soal banyak, tapi soal cukup. Ia bukan tentang seberapa besar yang engkau punya, tapi seberapa tenang engkau menjalaninya. Seseorang yang memulai sesuatu dengan Bismillah, sejatinya sedang menyerahkan keberhasilannya kepada Zat yang Maha menggenggam rezeki dan takdir. Ia bukan hanya bekerja dengan tangannya, tapi juga mengundang langit untuk turun membantu. Bismillah adalah kode batin yang hanya dimengerti oleh hati-hati yang tulus, bahwa ketika nama Allah disebut, maka segala urusan akan diberi limpahan dari sisi yang tak terduga. Kita hidup di zaman yang mengukur segalanya dengan angka, tapi keberkahan tidak bisa dihitung. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia terasa saat makanan sedikit tapi mengenyangkan banyak. Ia hadir saat waktu yang sempit cukup untuk banyak kebaikan. Dan semua itu bermula dari satu langkah spiritual, memulai dengan menyebut namanya. Bismillah adalah pintu masuk bagi segala limpahan, meski secara kasat mata yang kita lakukan tampak kecil. Karena saat langit ikut campur, sesuatu yang sederhana bisa menjadi luar biasa. Dan betapa sering kita melihat perbedaan hasil dari dua amal yang sama. Satu dilakukan tergesa, tanpa kesadaran spiritual,
satu lagi dilakukan pelan tapi penuh tawakal. Yang satu berlalu seperti angin, yang satu lagi menetap seperti hujan yang menumbuhkan. Maka perhatikanlah, bukan seberapa banyak amalmu, tapi seberapa dalam engkau menghubungkannya kepada Allah. Bismillah bukan sekadar pembuka aktivitas, tapi pernyataan bahwa seluruh hidup ini, bila tidak disambungkan kepada Tuhan, akan berlalu sia-sia. Jangan pernah meremehkan lafaz ini, karena keberkahan bukan datang dari kekuatanmu. Ia datang dari Allah yang mencintai hambanya, yang memulai segalanya dengan mengingatnya. Jadi sebelum engkau melangkah, berbicara, menulis, berniaga, atau bahkan mencintai, bisikkan terlebih dahulu. Bismillah, karena siapa yang membawa nama Allah di awal langkahnya, maka langit akan membawa kebaikan di sepanjang jalannya. Bab 4. Keikhlasan yang terlindungi. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa telah berbuat banyak, telah menabur kebaikan, telah memberi yang terbaik. Namun, di penghujungnya, ada hampa, ada perasaan bahwa semua itu tak cukup membekas, tak benar-benar memberi kedamaian. Mengapa? Karena boleh jadi niat kita telah bocor di tengah jalan. Keinginan untuk dipuji, dihargai, atau dilihat menyusup diam-diam seperti asap. Dan disinilah bismillah menjadi penjaga suci. Lafaz ini seperti pintu gerbang yang mengarahkan setiap amal agar tetap lurus pada porosnya, untuk Allah dan hanya untuk Allah. Ia adalah rem yang lembut namun tegas, yang mengingatkan kita bahwa keikhlasan bukan hadiah yang datang sekali, melainkan perjuangan yang harus diperbarui setiap hari. Saat seseorang mengucap bismillah, ia seolah sedang mengikat niatnya dengan tali langit. Ia tidak membiarkan dirinya terseret oleh tepuk tangan manusia atau terbakar oleh komentar dan sorotan. Sebab sejak awal ia sudah mengarahkan tujuannya kepada yang tak pernah lalai. Bismillah bukan hanya pembuka gerak, tapi juga pengarah hati. Ia mencegah langkah kita agar tak menyimpang ke lorong kesombongan atau jebakan popularitas. Ia menjaga hati agar tetap tersembunyi dalam rahmat-Nya, meski raga kita terlihat di panggung dunia. Keikhlasan itu rapuh. Ia bisa patah hanya karena satu pujian yang terlalu kita nikmati. Ia bisa hilang hanya karena satu lirikan kagum yang kita simpan diam-diam dalam hati. Tapi orang yang membiasakan dirinya memulai dengan bismillah, sedang membangun benteng batin yang menjaga ketulusan niatnya. Ia tahu bahwa dunia ini penuh sorot, tapi ia tak ingin hanyut di dalamnya. Ia ingin tetap menjadi hamba. Bukan tokoh utama dalam kisahnya sendiri, tapi peran kecil dalam cerita besar Allah. Dan justru karena itulah, amal-amal kecil yang dibingkai dengan keikhlasan lebih berat timbangannya di sisi Tuhan, dibanding amal besar yang dibalut keinginan duniawi. Kadang satu kalimat nasihat yang dilandasi, bismillah, mampu mengubah hidup seseorang. Satu senyuman yang diniatkan karena Allah, menjadi sebab ampunan. Satu langkah kecil yang dipandu oleh namanya, menjadi awal perjalanan yang besar. Bismillah menjadikan yang biasa menjadi mulia, karena ia membawa serta wajah Allah dalam setiap gerakan hambanya. Jadi, jangan anggap remeh lafaz ini. Jangan biarkan ia hanya menjadi ritual tanpa ruh. Jadikan ia tamengmu saat dunia menggoda niatmu. Jadikan ia tali yang menghubungkan setiap pekerjaanmu dengan langit. Sebab hanya dengan bismillah, amalmu tak akan berakhir di dunia. Ia akan naik, dicatat, dan kekal di sisi Tuhan. Selama engkau menjaga niat itu tetap suci, tetap lurus, dan tetap tersembunyi hanya untuknya. Bab 5. Pelindung di tengah badai. Ada masa dalam hidup di mana langkah terasa berat, bukan karena medan terlalu sulit, tetapi karena hati terlalu lelah. Dunia seperti menumpahkan seluruh bebannya ke pundak kita. Masalah datang bertubi-tubi, orang-orang pergi satu persatu, dan kita seperti berdiri sendirian di tengah badai yang mengguncang segalanya. Namun di tengah kegelisahan itu, ada satu kalimat yang bila diucapkan dengan sepenuh jiwa, bisa menjadi pelindung yang tak kasat mata. Bismillah. Ia mungkin terdengar lembut di telinga, tapi bagi jiwa yang mencintai Allah, lafaz ini adalah perisai. Ia bukan benteng yang keras, tapi selimut yang menenangkan. Ia tidak selalu mengusir badai, tapi ia membuatmu tetap tegak di tengahnya.
Bismillah adalah tameng halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan dengan niat yang lurus. Di saat dunia meremehkan dan manusia mencaci, saat kepercayaan dihancurkan dan ketulusan dibalas luka, menyebut nama Allah adalah bentuk pertahanan terdalam. Ia membungkus hati agar tak hancur oleh pengkhianatan. Ia membasuh dada agar tak menghitam oleh dendam. Ia mengingatkan kita bahwa meski seluruh dunia tampak menentang, selama kita menyebut namanya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Lafaz ini adalah suara jiwa yang berkata, "Ya Allah, Engkau menyaksikan segalanya, maka cukup bagi hamba." Dalam Bismillah, ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia menyelimuti langkah seseorang seperti kabut lembut yang menutupi jejak dari pandangan musuh. Banyak orang yang terhindar dari mara bahaya bukan karena mereka waspada, tapi karena mereka memulai harinya dengan menyebut nama Allah. Banyak yang selamat dari jebakan bukan karena kecerdikannya, tapi karena mereka berjalan di bawah lindungan lafaz ini. Ia adalah bentuk doa yang paling awal, permohonan tak terucap yang berkata, "Lindungi aku ya Allah, bahkan dari hal-hal yang aku tak tahu sedang memburuku." Dan lebih dari sekadar perlindungan luar, Bismillah juga menjaga bagian dalam diri kita. Menjaga hati agar tetap tenang, menjaga akal agar tidak gila oleh tekanan, menjaga ruh agar tetap bercahaya meski dunia semakin gelap. Ketika orang lain memulai dengan keraguan, kita memulai dengan penyandaran. Ketika yang lain mengandalkan kekuatan sendiri, kita menggantungkan diri kepada Zat yang Maha Menjaga. Ini bukan tanda kelemahan, justru ini bentuk tertinggi dari kekuatan, menyadari bahwa tak ada pelindung sejati selain Dia. Maka, kapanpun engkau merasa hidup seperti badai tak berujung, berhentilah sejenak, pejamkan mata, ambil napas panjang, lalu ucapkan perlahan namun penuh keyakinan, Bismillah. Kalimat itu akan mengubah caramu berdiri. Ia mungkin tidak langsung meredakan angin, tapi ia akan menguatkan hatimu. Sebab pelindung terbaik bukan dinding tinggi atau senjata canggih, melainkan kesadaran yang mendalam bahwa Allah bersama kita dan tak ada yang bisa menyentuh kita tanpa izinnya. Bab 6. Menyerah tanpa kalah. Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk selalu kuat, selalu mampu, selalu punya kendali atas semuanya. Tapi ada titik di mana tangan tak lagi sanggup menggenggam, lidah tak mampu menjelaskan, dan hati mulai lelah mempertahankan apa yang terus mengikis jiwa. Di titik itulah manusia mulai memahami bahwa ada kekuatan dalam melepaskan. Dan pelepasan terbaik adalah yang dilakukan bukan karena putus asa, tapi karena sadar bahwa ada Zat yang lebih tahu, lebih bijak, dan lebih mampu menjaga segalanya. Maka ketika seseorang mengucap Bismillah, ia sebenarnya sedang belajar seni tertinggi dari perjalanan hidup, menyerah tanpa merasa kalah. Bismillah adalah bahasa dari hamba yang tahu bahwa ia tidak harus tahu segalanya. Ia tak perlu memahami setiap kejadian untuk bisa tenang. Ia tak harus menyusun seluruh rencana untuk merasa aman. Karena dalam lafaz ini terkandung keyakinan bahwa ada Allah yang sedang mengatur apa yang tak bisa kita urai. Saat kita memulai langkah dengan namanya, itu artinya kita melepaskan ego dan berkata, "Ya Rabb, aku tak tahu apa yang menantiku di depan, tapi aku tahu Engkau selalu lebih tahu. Maka aku serahkan." Ini bukan bentuk keputusasaan, ini adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan. Sungguh indah ketika manusia bisa menyerahkan segalanya dengan damai, tanpa harus menyalahkan keadaan, tanpa harus menyakiti dirinya sendiri. Bismillah menjadi jembatan antara kegelisahan dan ketenangan. Di dalamnya ada sikap batin yang lembut namun kokoh. Seorang hamba yang berucap demikian tidak lagi dikejar ambisi, tidak lagi diburu rasa takut akan masa depan. Ia melangkah tapi hatinya tenang. Ia bergerak tapi jiwanya tak terikat oleh hasil. Ia tahu bahwa menyerahkan bukan berarti berhenti, tapi justru berarti memulai dengan bimbingan dari Yang Maha Benar. Banyak orang merasa gagal bukan karena usahanya kurang, tapi karena ia terlalu ingin mengontrol hasil. Ia ingin semuanya sesuai dengan keinginannya. Dan ketika kenyataan tak berjalan sesuai harapan, ia hancur. Tapi orang yang berjalan dengan Bismillah paham bahwa jalan terbaik seringkali bukan yang sesuai rencananya, melainkan yang Allah pilihkan.
Ia berserah, tapi bukan menyerah. Ia melangkah, tapi tak lagi terbebani. Karena dalam dirinya sudah ada kepercayaan yang kokoh bahwa Allah tidak pernah menulis takdir dengan sembarangan. Maka belajarlah menyerah dengan indah. Jangan tunggu semuanya runtuh untuk sadar bahwa ada Allah yang menunggu panggilanmu sejak awal. Ucapkan bismillah dalam semua hal, dalam membuka hati, dalam menghadapi perpisahan, dalam memulai kembali. Karena dalam lafaz ini, engkau sedang berkata kepada semesta, aku bukan lagi berjalan karena aku mampu, tapi karena aku percaya. Dan disitulah letak kekuatan sejati seorang hamba, bukan pada seberapa keras ia bertahan, tapi pada seberapa dalam ia mampu menyerahkan diri kepada Tuhan yang tak pernah salah. Bab 7. Jalan pulang yang tak pernah tertutup. Dalam hidup, kita semua pernah tersesat, bukan hanya di jalan, tapi dalam pilihan, dalam perasaan, dalam arah hidup yang tak lagi kita pahami. Kita mengikuti arus, kita menyenangkan banyak orang, kita memenuhi harapan, tapi lupa, kemana sebenarnya kita ingin pulang? Di tengah kebisingan dunia yang memuja pencapaian dan kecepatan, banyak jiwa yang kehilangan rumahnya sendiri. Dan anehnya, saat semuanya terasa asing, kita mendadak teringat satu kalimat yang pernah kita ucapkan di awal setiap langkah. Bismillah. Lafaz ini tak hanya untuk memulai, ia juga untuk kembali. Ia bukan hanya kunci pintu awal, tapi juga pintu pulang. Bismillah adalah ajakan lembut dari langit yang berkata, sejauh apapun engkau pergi, aku tetap di sini menantimu. Kalimat ini tidak pernah menuntut engkau sempurna, tidak pernah menghakimi engkau yang terlambat. Ia hanya meminta satu hal, kembalilah dan sebut namaku lagi. Banyak orang merasa malu untuk kembali kepada Allah setelah terlalu lama menjauh. Tapi justru itulah rahmatnya, lafaz ini. Ia tidak pernah mempermalukanmu. Ia tidak memaksa, ia hanya menyapa dengan keheningan yang dalam. Dan bagi hati yang peka, sapaan itu terasa lebih nyaring daripada jeritan dunia. Ada yang kembali kepada Allah karena hancur, ada yang kembali karena kehilangan, ada juga yang kembali karena akhirnya sadar. Tak ada satu pun di dunia ini yang bisa menggantikan kedekatan dengannya. Maka bismillah menjadi panggilan batin yang muncul di saat semua pintu tertutup. Ia bukan hanya penanda bahwa kita akan melangkah ke depan, tapi juga bahwa kita siap untuk kembali ke dalam. Kembali menjadi hamba, kembali menjadi sederhana, kembali untuk jujur kepada diri sendiri bahwa tanpa Allah semua ini hanyalah hiruk pikuk yang tak membawa damai. Jalan pulang kepada Tuhan bukanlah jalan lurus yang tanpa luka. Seringkali itu adalah jalan yang berliku, penuh penyesalan, air mata, dan kesadaran yang datang terlambat. Tapi tetap, jalan itu ada. Dan selama engkau masih mampu mengucap bismillah, berarti jalan itu belum tertutup. Karena Tuhanmu tidak menilai dari di mana engkau datang, tapi dari kemana hatimu ingin menuju. Dan bismillah adalah arah itu. Kompas ruhani yang mengembalikan kita ke poros cinta, ke pusat makna, ke rumah yang tak pernah memalingkan wajahnya meskipun engkau sempat melupakannya. Jadi jika hari ini engkau merasa jauh dari Allah, jangan tunggu sempurna untuk kembali. Mulailah dari langkah kecil. Ucapkan kembali kalimat yang dulu pernah menguatkanmu. Bismillah. Biarkan lafaz itu memeluk luka-luka yang kau bawa. Biarkan ia menjadi azimat yang membimbingmu pulang. Sebab jalan kepadanya tidak pernah dibangun dengan syarat. Ia dibangun dengan cinta. Dan cinta yang sejati akan selalu membuka pintunya, meskipun engkau mengetuknya dengan tangan yang gemetar. Bab 8. Sabarnya sebuah nama. Kita hidup dalam dunia yang terburu-buru, selalu ingin cepat tahu hasil, cepat sampai tujuan, cepat sembuh dari luka, dan cepat mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi langit tidak bekerja seperti itu. Allah tidak menumbuhkan pohon dalam sehari, tidak mengangkat nabi dalam semalam. Segala hal yang berharga tumbuh dalam waktu. Dan disinilah letak makna terdalam dari bismillah. Ia bukan hanya kata permulaan, tapi juga pernyataan sabar. Siapapun yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, sejatinya telah melepaskan tuntutan pada waktu dan menggantinya dengan kepercayaan. Ia berkata kepada dirinya sendiri, aku mulai, dan aku akan menunggu dengan penuh tenang,
Karena yang menentukan hasil bukan aku, tapi Allah. Bismillah bukan jaminan bahwa semua akan berjalan mulus, tapi ia adalah jaminan bahwa apapun yang terjadi, engkau tak sedang sendiri. Kadang yang kita minta tidak datang seketika. Kadang doa kita terasa menggantung di langit. Namun siapapun yang memulai dengan nama Allah, tahu betul bahwa keterlambatan bukanlah penolakan. Itu adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan ruhani. Allah sedang melatih sabarmu, menguatkan pondasimu, dan memoles jiwamu, agar ketika nikmat itu tiba, engkau benar-benar siap menerimanya. Bukan hanya di tangan, tapi juga di hati. Sabar bukan berarti diam, tapi terus bergerak dengan jiwa yang tidak goyah. Sabar bukan berarti lemah, tapi kuat tanpa perlu teriak. Dan ketika kita memulai sesuatu dengan bismillah, kita mengikatkan diri pada ritme langit, yang lembut, yang dalam, yang tak pernah tergesa. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena mereka berhenti terlalu cepat. Mereka lupa bahwa kadang Allah menunda bukan untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan. Dan orang yang sabar bersama namanya, pada akhirnya akan mendapatkan lebih dari apa yang pernah ia doakan. Ada kekuatan rahasia dalam setiap perbuatan yang dimulai dengan bismillah, lalu dijalani dengan sabar. Ia seperti benih yang ditanam di tanah yang subur. Mungkin butuh waktu untuk tumbuh, tapi saat ia muncul, ia menjadi pohon yang rindang dan memberi manfaat. Dalam sabar yang dipandu oleh nama Allah, ada ketenangan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena kita tahu bahwa kita sedang berada dalam proses yang dituntun oleh Tuhan sendiri. Dan itu saja sudah cukup membuat hati tidak merasa terombang-ambing oleh waktu. Jadi jika engkau sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang, jangan buru-buru meninggalkan jalannya. Jangan cabut benih karena merasa kecewa. Ucapkan kembali, Bismillah. Lalu katakan dalam hatimu, aku percaya bukan karena aku tahu apa yang akan terjadi, tapi karena aku tahu siapa yang sedang membimbingku. Sabar yang ditanam dengan nama Allah tak akan pernah gagal. Ia hanya sedang menyiapkan musim yang paling indah untuk datang, tepat di saat jiwamu telah matang untuk menerimanya. Bab 9. Keberanian yang datang dari langit. Ada keberanian yang muncul dari ego. Ia keras, lantang, dan mudah rapuh saat diterpa kenyataan. Tapi ada keberanian yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih tak tergoyahkan. Keberanian yang lahir dari menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah keberanian yang terkandung dalam lafaz Bismillah. Bukan keberanian karena merasa hebat, tapi karena tahu ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang menyertai. Orang yang memulai langkahnya dengan nama Allah, sesungguhnya telah menanggalkan rasa takutnya kepada dunia. Ia tak lagi gentar akan penolakan, kehilangan, atau kegagalan, karena ia tahu ia tidak melangkah sendirian. Bismillah bukan hanya pembuka usaha, tapi penghapus ketakutan. Setiap kali engkau menyebutnya, seolah ada dinding kegelisahan yang runtuh. Engkau mungkin masih melihat rintangan, tapi batinmu telah siap. Ada keberanian yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berjalan dengan niat murni dan hati tertaut kepadanya. Dunia mungkin akan berkata, itu mustahil. Tapi orang yang sudah mengucap Bismillah tahu bahwa tak ada yang terlalu mustahil bagi kekuasaan Tuhan yang tak berbatas. Di balik suara lembut itu, ada ledakan cahaya yang mampu menggetarkan langit dan bumi. Betapa banyak langkah yang tertunda karena ketakutan. Betapa banyak potensi yang tak pernah terwujud karena hati ragu untuk melangkah. Tapi satu lafaz, satu niat suci yang dibalut dalam Bismillah, mampu menghidupkan kembali keberanian yang lama terkubur. Lafaz ini adalah perisai yang tak terlihat. Ia tak membuang ketakutan, tapi menjinakkannya. Ia tidak menghilangkan rintangan, tapi membuatmu tidak dikuasai olehnya. Itulah kekuatan sejati, bukan tidak takut, tapi tetap melangkah meski takut, karena ada keyakinan bahwa Allah yang menggenggam seluruh skenario kehidupan. Dalam sejarah para nabi, para wali dan para hamba yang taat, Bismillah adalah senjata sunyi yang menyertai setiap perjuangan besar. Nabi Musa berdiri di hadapan Laut Merah yang membentang, bukan dengan strategi hebat, tapi dengan keyakinan penuh kepada perintah Tuhan. Nabi Ibrahim dilempar ke api, bukan dengan tangis tapi dengan pasrah dan kalimat dari langit. Dan kita,
dalam versi kecil dari hidup ini, juga diuji dengan tantangan yang kadang membuat nyali ciut. Tapi jika keberanian mereka lahir dari nama Allah, mengapa tidak kita warisi kekuatan itu dalam setiap keputusan yang kita ambil? Maka jika saat ini engkau berada di tepi keputusan penting, di ambang langkah yang belum pernah kau coba, atau di tengah ujian yang membuat jiwamu gemetar, tenangkan hatimu, ambil napas, dan ucapkan perlahan, Bismillah. Biarkan keberanian yang lahir dari kepercayaan menggantikan ketakutan yang lahir dari keraguan. Ingatlah, siapapun yang membawa nama Allah di dadanya tidak sedang berjalan ke arah gelap. Ia sedang berjalan menuju cahaya, bahkan jika jalannya terlihat sunyi dan tak dipahami oleh orang lain. Sebab keberanian yang sejati bukanlah keras kepala, tapi taat kepada suara ilahi, meski harus melawan suara dunia. Bab 10. Di akhir segalanya tetap ada namanya. Di akhir segala upaya, ketika langkah telah ditempuh dan tujuan tampak di depan mata, kadang kita lupa bahwa yang mengantarkan kita bukan semata kecerdasan, kekuatan, atau keberuntungan, tapi ada sesuatu yang lebih halus, lebih tinggi, dan lebih sakral yang memeluk perjalanan ini dari awal hingga akhir. Namanya Bismillah. Ia bukan sekadar pembuka, tapi juga penutup yang indah. Sebab hidup ini sejatinya adalah satu rangkaian dari kalimat-kalimat yang terus diiringi oleh rahmat-Nya. Dan di setiap perhentian, kita kembali mendengar gema lembut itu dengan nama Allah. Bahkan kematian pun bagi mereka yang beriman bukan akhir, melainkan gerbang baru yang juga kita langkahi dengan menyebut namanya. Apapun yang kita capai, apapun yang gagal kita raih, semuanya akan kehilangan makna jika tak ada kesadaran bahwa itu semua terjadi karena izin Allah. Sebab manusia boleh berencana, boleh berusaha, boleh berharap, tapi hasilnya selalu dan akan tetap dalam genggaman Tuhan. Maka mereka yang mengucap Bismillah dengan jujur di awal tak akan pernah sombong di akhir. Mereka akan tahu keberhasilan bukan milik mereka, kegagalan pun bukan aib yang harus disesali terus-menerus. Semua adalah cara Tuhan mengatur ulang arah jiwa agar selalu kembali pulang kepadanya. Dan pulang yang paling indah adalah pulang dengan membawa namanya di hati. Kadang hidup tak menjawab semua tanya kita. Kadang langit terasa diam dan doa-doa seolah menggantung di udara. Tapi orang yang telah meresapi makna Bismillah akan tahu bahwa diamnya langit bukan berarti Tuhan pergi. Ia hanya sedang mengatur sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Dalam ketidaktahuan, dalam kesunyian, dan dalam luka sekalipun, lafaz Bismillah tetap bisa menjadi pelipur yang menenangkan. Sebab menyebut namanya bukan hanya untuk hal-hal yang besar, tapi juga untuk bertahan dalam hal-hal yang kecil, yang tak dilihat orang lain, yang hanya diketahui antara engkau dan Tuhanmu. Dan akhirnya, dalam hembusan napas terakhir pun, kita ingin menutup hidup ini dengan Bismillah. Sebab siapapun yang memulai segalanya dengan nama Allah dan mengakhiri segalanya dengan nama Allah, maka hidupnya telah terbingkai sempurna dalam rahmat dan keberkahan. Ia mungkin tidak terkenal, tidak dikenang sejarah, tapi di langit namanya tertulis di antara para hamba yang mengerti arti hidup sebenarnya. Bukan dalam kemewahan, bukan dalam pujian, tapi dalam kesetiaan untuk menyebut nama Tuhannya dalam segala hal, kecil maupun besar. Maka wahai jiwa yang sedang membaca atau mendengar ini, jika langkahmu berat, jika hatimu lelah, jika hidupmu seperti kabut yang menutupi arah, kembalilah. Pelan-pelan tenangkan diri dan ucapkan dengan sepenuh keyakinan, Bismillah. Sebab dalam lafaz ini bukan hanya awalmu akan dituntun, tapi akhir hidupmu pun akan dimuliakan. Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau telah memilih untuk berjalan dengan membawa namanya dari dunia yang fana menuju keabadian yang sejati. Terima kasih telah berjalan bersama kami dalam perjalanan sunyi menyelami makna satu lafaz yang agung, Bismillah. Semoga setiap kata yang tadi engkau dengar menjadi benih yang tumbuh dalam hatimu dan menuntun langkahmu dalam terang rahmat-Nya. Jika video ini menyentuh hatimu, bagikan kepada saudara-saudaramu. Karena mungkin satu kalimat di sini adalah jawaban dari doa panjang mereka.
Tinggalkan jejak di kolom komentar. Apa yang paling menggetarkan jiwamu dari perjalanan ini? Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertemu dalam pertemuan jiwa yang penuh makna. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga hatimu sampai akhir waktu.